berkaitan dengan tugas tersebut. Apa sih yang kalian dapatkan dari tugas perancangan pompa kemarin? Saya, Bu. Gimana Jessica? Saya pengen review, Bu, Iya, tugas yang silakan. saya kerjain. Jadi, pertama itu kan ada pengaruh dari laju alir terhadap pressure drop, laju alir terhadap head, sama laju alir terhadap efisiensi ya, Bu. Nah, dari yang saya buat itu saya sebenarnya buat dua, yang paralel sama yang seri. Cuman dari yang seri itu saya bikin dia itu nggak bisa mencapai kapasitas maksimum, Bu, laju alirnya cuma sampai 25,8 doang. Nah, kalau lebih dari itu dia pressure drop itu negatif, jadi nggak bisa berfungsi pompanya. Jadi saya pakainya yang paralel. Nah, yang paralel itu hubungan antara pressure drop sama laju alir itu berbanding terbalik, Bu. Jadi semakin besar laju alir, pressure drop itu semakin kecil. Nah, untuk alasan itu sebenarnya saya agak kurang paham ya, Bu. Soalnya saya cari-cari dari Google gitu tuh, jurnal-jurnal yang ada tuh dia berbanding lurus harusnya, Bu. Cuman saya dapatnya berbanding terbalik. Jadi saya nulisnya karena ada pengaruh lain kayak pipa sama valve-nya gitu, Bu. Saya mikirnya gitu. Terus pengaruh antara head sama laju alir itu berbanding terbalik juga yang saya dapat, sama yang efisiensi sama laju alir itu berbanding lurus, Bu. Jadi semakin besar semakin besar laju alir, efisiensi yang didapat semakin besar juga, Bu. Gitu, Bu. Oke, Jessica, terima kasih. Berarti kesimpulannya yang pertama banget tadi adalah bahwasanya untuk penyusunan pompa secara seri tidak mampu mencapai kapasitas yang diinginkan ya. Kapasitas maksimumnya yaitu 30 nggak mampu ya gitu. Jadi akhirnya Jessica memilih untuk memasang atau menyusun pompa tersebut secara paralel. Oke, kemudian pengaruh-pengaruh tadi ya dari variabel yang sudah saya tetapkan ya gitu, itu sudah dijabarkan juga gitu. Ada yang hubungannya berbanding lurus, ada yang hubungannya berbanding terbalik. Oke, yang lain ada yang mau melengkapi nggak? Saya satu orang lagi deh. Silakan dari yang cowok deh. Oke, silakan. Izin menjawab. Bu. Boleh, siapa nih? Yusriel. Oh baik, Bu. Kalau yang saya kerjakan, Bu, itu kan kita mencari, yang pertama itu mencari pengaruh laju alir terhadap pressure drop-nya. Terus yang kedua itu saya mencari pengaruh laju alir terhadap efisiensi, pompa efisiensi. Terus yang ketiga itu pengaruh laju alir terhadap head pompanya. Nah, terus di situ saya di laporan itu saya jelaskan, Bu, bagaimana pengaruhnya secara seri dan bagaimana pengaruhnya secara paralel. Nah, kalau dikatakan secara paralel, yang paling mampu itu otomatis yang secara paralel. Kenapa? Di situ juga sudah kita tahu pompanya sudah 2 begitu. Nah, kalau secara seri itu di situ juga ada saya buat tabelnya, Bu. Kalau secara seri itu dia itu cuma sampai di 20,5 meter pangkat 3 per jam baru bisa ininya, Bu, masih positif lah nilai pressure drop-nya. Tetapi 20,5 ke atas itu sudah negatif, artinya pompanya itu tidak kuat lagi untuk menampung laju alir fluida. Berbeda dengan paralel. Kalau paralel itu kalau masih di laju alir 20,5, pressure drop-nya itu masih tinggi sekitar 2,728 bar. Artinya secara logika saja, Bu, saya menanggapinya tadi 20,5 tidak sanggup lagi pressure drop yang secara seri. Berarti kalau paralel juga di 41 tidak sanggup lagi pressure drop-nya, dan itu juga terbukti di aspenesisnya. Pada saat laju alir 42 yang paralelnya dia sudah negatif pressure drop-nya, Bu. Artinya 2 kali tenaga pompanya itu untuk memompa airnya itu, sehingga laju maksimumnya itu di 30. Lebih bagus di paralelnya. Terus untuk menjawab kenapa terjadi maksudnya itu kenapa terjadi tidak mampu, kalau yang saya baca dari jurnal itu, Bu, itu karena pengaruh dari ininya, Bu,
pengaruh dari peristiwa itu karena itu tidak mampu, nanti itu kenapa kita memakai paralel. Nah, itu nanti bisa menyebabkan kavitasi terhadap tekanan yang dibawa, tekanan uap jenuhnya, Bu, sehingga mengakibatkan terbentuknya gelombang nanti secara tumbukan antara gelembung terus menyerus dan menyebabkan lubang pada saluran pipanya, sehingga kita membutuhkan 2 pompa. Itu alasannya, Bu, kita membutuhkan 2 pompa biar tidak terjadi nanti gelembung-gelembung. Kalau kita nanti membutuhkan 1 pompa pada laju alir 30 meter pangkat 3 per hours, itu nanti bisa menyebabkan lubang pada saluran pipanya. Nah, terus untuk pengaruh laju alirnya terhadap press drop itu tadi sudah dijelaskan Saudara Jessica, itu berbanding terbalik terhadap efisiensi pompanya juga. Kalau di efisiensi pompanya itu yang paling efisiensi pastinya secara paralel, Bu, di laju alir 30 itu mencapai 71,97% efisiensinya, sedangkan secara seri di laju alir 30 itu sudah 52,82%. Saya rasa itu sangat tidak efisien. Terus kalau untuk head pompanya juga di laju paralel yang paling ininya, Bu, yang paling rangkaian seri dan paralelnya yang paling bagus. Di laju alir 5-nya itu head pompanya itu sekitar 75,1 meter, sementara di laju alir 30-nya rangkaian paralelnya head pompanya itu sekitar 56,33 meter. Oke, Begitu kira-kira. baik. Mantap, penjelasan yang sangat lengkap ya dari Saudara Yusril ya. Oke, sebenarnya ya, saya juga menemukan sebenarnya untuk kapasitas maksimal dari penyusunan pompa secara seri itu adalah sama seperti penyusunan pompa tersebut secara tunggal gitu ya. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman garis bawahi adalah terkait pemilihan ya. Jadi ketika misal ada 2 pompa nih gitu ya. Pasti kan kita pertanyaan selanjutnya adalah dia perlu disusun seri atau paralel nih gitu ya. Nah ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman maunya apa? Yang pertama, teman-teman mau meningkatkan laju alir atau kapasitas, atau teman-teman mau meningkatkan dari sisi tekanan atau head-nya gitu yang dicapai. Ketika teman-teman ingin meningkatkan kapasitas atau laju alirnya, range-nya atau jelajahnya, maka teman-teman memilih untuk menyusun pompa tersebut secara paralel tentu ya. Itu kesimpulan yang bisa teman-teman ambil gitu. Sedangkan penyusunan pompa tersebut secara seri itu nanti berpengaruhnya adalah untuk menaikkan head yang dapat dicapai oleh pompa tersebut. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya case-nya sama sih, baik untuk pompa maupun untuk jenis kompresor gitu ya.